wabarakatuh. Halo semuanya, pada episode kedua EP 101 ini, kita akan membahas salah satu pengantar mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Keseimbangan Pasar Barang IS dan Pasar Barang Uang LM. Baik, kita akan memulai pembahasannya. Pada materi yang pertama itu, pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar ini sering diistilahkan dengan sektor real atau sektor produksi. Atau dapat dikatakan bahwa pasar barang adalah tempat di mana terjadinya interaksi berupa permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli barang maupun jasa. Pasar barang dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan cakupan maupun komoditas yang diperjualbelikan. Menurut komoditas yang diperjualbelikan, pasar barang dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Permintaan tersebut umumnya merupakan permintaan akan barang dan jasa akhir. Penawaran barang dan jasa berasal dari sektor perusahaan. Untuk ciri-ciri pasar barang, itu ada 4. Pertama, adanya calon penjual dan pembeli di dalam pasar. Kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Ketiga, adanya sebuah interaksi antara si penjual dan si pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS. Yang seperti tertera di gambar di atas, kurva IS adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional atau Y. Suatu perekonomian dikatakan dalam kondisi keseimbangan pasar barang dan jasa apabila pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi, atau dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I, atau investasi I sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS, yaitu ada 4. Besarnya angka pengganda atau multiplier, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, dan yang terakhir, belanja pemerintah. Untuk menentukan fungsi IS itu ada 3, fungsi konsumsi, fungsi investasi, dan fungsi tabungan. Untuk fungsi konsumsi itu dirumuskan C sama dengan C0 plus B dikali Y. C-nya itu konsumsi, C0-nya itu konsumsi otonom, di saat Y-nya itu 0, B-nya itu MPC atau marginal propensity to consume, Y-nya itu pendapatan nasional. Fungsi investasi dirumuskan I sama dengan I0 ditambah E dikali R. I0-nya ini investasi saat I sama dengan 0, E-nya itu MPI, marginal propensity to invest, E-nya itu delta I per delta I, di mana nilai E lebih kecil dari 0. R-nya itu tingkat bunga. Fungsi tabungan dirumuskan S sama dengan min C0 ditambah 1 min B dikali Y. S-nya itu tabungan, min C0 itu tabungan S saat Y-nya itu 0, 1 min B-nya itu MPS, marginal propensity to sell, dan Y-nya itu pendapatan nasional. Jika Y sama dengan C plus I, sehingga Y sama dengan C0 ditambah B dikali Y plus I0 plus E dikali R. Y min B dikali Y sama dengan C0 ditambah I0 ditambah E dikali R. 1 min B dikali Y sama dengan C0 ditambah I ditambah E dikali R, atau Y sama dengan 1 per 1 min B dikali C0 ditambah I0 ditambah E dikali R. Jika S sama dengan I, sehingga min C0 ditambah 1 min B kali Y sama dengan I0 ditambah E dikali R, 1 min B dikali Y
sama dengan C0 ditambah I0 ditambah E dikali R. Y sama dengan 1 per 1 min B dikali C0 ditambah I0 ditambah E dikali R. Maka fungsi keseimbangan IS-nya Y sama dengan 1 per 1 min B dikali C0 ditambah I0 ditambah E dikali R. Selanjutnya ada contoh soal perhitungan persamaan. 1. Contoh soal perhitungan persamaan fungsi keseimbangan pasar barang IS. Jika perekonomian suatu masyarakat memiliki fungsi C sama dengan 400 ditambah 0,5Y dan fungsi investasinya I sama dengan 150 min 1000 R. Maka tentukanlah keseimbangan di pasar barang perekonomian tersebut. Turunkanlah fungsi IS dan gambarkan kurva fungsi IS-nya atau satuan uang dalam triliun rupiah. Di sini ada dua penyelesaian. Untuk penyelesaian pertama, keseimbangan pasar barang. Dirumuskan Y sama dengan C plus I. Substitusikan fungsi konsumsi dan investasi berikut. C sama dengan 400 ditambah 0,5Y dan I-nya 150 min 1000 R. Sehingga diperoleh Y sama dengan 400 ditambah 0,5Y ditambah 150 min 1000 R. Y min 0,5Y sama dengan 400 ditambah 150 min 1000 R. 0,5Y sama dengan 550 min 1000 R. Y-nya sama dengan 1100 min 2000 R. Untuk penyelesaian yang kedua, itu ada fungsi dan kurva IS, maka fungsi IS Y sama dengan 1100 min 2000 R. Pada tingkat suku bunga 5%, maka pendapatan nasional keseimbangan adalah 1000 triliun rupiah. Y sama dengan 1100 min 200 kali 0,05, maka Y-nya sama dengan 1000. Ketika tingkat suku bunganya naik menjadi 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan adalah 800 triliun rupiah. Yang dimana Y sama dengan 1100 min 2000 dikali 0,15, Y-nya sama dengan 800. Dan di sini sudah digambarkan dalam bentuk kurva. Jadi ketika tingkat suku bunga dinaikkan dari yang awalnya 5%, terus naik menjadi 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan turun yang dari 1000 triliun rupiah menjadi 800 triliun rupiah. Pada materi yang kedua, kita membahas pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang, yaitu L, dan penawaran uang, yaitu M. Atau dengan kata lain, pasar uang adalah suatu mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Di sisi lain, pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Ciri-ciri dari pasar uang yaitu ada 3. Pertama itu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang terakhir, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pada pasar modal. Pelaku pasar uang itu seperti bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Menurut John Maynard Keynes, motif permintaan uang masyarakat ada 3, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Keseimbangan pasar uang atau money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang pada masyarakat tersebut. Keseimbangan pasar uang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut dengan kurva LM.
Kurva LM atau liquidity money supply adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Yang sudah digambarkan dalam bentuk kurva ini. Maka untuk menentukan fungsi LM yang pertama itu adanya fungsi permintaan pasar uang. Fungsi permintaan uang motif transaksi dan menjaga-jaga dapat dinyatakan dengan persamaan bentuk linear sebagai berikut, yaitu L1 sama dengan K dikali Y. Fungsi permintaan uang motif spekulasi dapat dinyatakan juga dalam bentuk persamaan berbentuk linear seperti L2 sama dengan M0 ditambah M dikali R. Jadi berdasarkan dua fungsi di atas, maka fungsi uang secara keseluruhan dapat dinyatakan dengan persamaan L sama dengan L1 ditambah L2, maka L sama dengan K dikali Y ditambah M0 ditambah M dikali R. Untuk yang K-nya adalah delta L1 per delta Y, M-nya itu delta L2 per delta R, di mana M lebih kecil dari 0, R-nya itu tingkat suku bunga, M0-nya itu permintaan uang saat R-nya itu 0, dan Y-nya itu pendapatan nasional. Yang kedua ada fungsi permintaan uang. Fungsi penawaran uang dapat dinyatakan dalam bentuk linear sebagai berikut. MS sama dengan M1 ditambah near money, maka MS-nya itu tetap. Yang kedua, fungsi keseimbangan pasar uang LM. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika kondisi permintaan uang sama dengan penawaran uang yang dimana dinyatakan dalam persamaan L sama dengan MS, sehingga K dikali Y plus M0 plus M dikali R sama dengan MS. K dikali Y sama dengan MS min M0 min M dikali R, atau Y sama dengan 1 per K dikali MS min M0 dikurangi lagi dengan M dikali R. Dan untuk yang terakhir fungsi keseimbangan LM. Dengan fungsi keseimbangan LM-nya, maka dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan 1 per K dikali MS min M0 min M dikali R, di mana nilai M ini lebih kecil dari 0, sehingga fungsi keseimbangan L menjadi Y sama dengan 1 per K dikali MS min M0 min buka kurung lagi min M dikali R. Berikutnya ada contoh soal perhitungan persamaan fungsi keseimbangan pasar uang LM. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dalam perekonomian masyarakat memenuhi fungsi L1 sama dengan 0,2Y, dan permintaan uang untuk berspekulasi adalah L2, yaitu 40 min 500I. Sedangkan jumlah uang beredar MS tetap yaitu 200. Tentukanlah keseimbangan di pasar uang dan gambarkan juga kurva fungsi LM-nya atau satuan uang dalam triliun rupiah. Di sini juga ada dua penyelesaian. Yang untuk yang pertama ini keseimbangan pasar uang. L sama dengan L1 ditambah L2, L sama dengan 0,2Y ditambah 40 min 500I. Syarat keseimbangan di pasar uang L sama dengan MS. Maka 0,2Y ditambah 40 min 500I sama dengan 200. 0,2Y sama dengan 200 min 40 ditambah 500I. 0,2Y sama dengan 160 ditambah 500I, maka dihasilkan Y sama dengan 800 ditambah 2500I. Untuk penyelesaian yang kedua ini ada fungsi LM. Maka fungsi LM menyatakan bahwa LM atau Y sama dengan 800 ditambah 2500I. Pada tingkat suku bunga 10%, pendapatan nasional keseimbangan adalah 1.050 triliun rupiah.
Maka Y sama dengan 800 ditambah 2.500 dikali 0,1, hasilnya Y sama dengan 1.050. Ketika suku bunganya itu naik menjadi 20%, maka pendapatan nasional keseimbangannya yaitu 1.300 triliun rupiah, yang dirumuskan Y sama dengan 800 ditambah 2.500 dikali 0,2, dihasilkan Y sama dengan 1.300. Dan di sini juga digambarkan dalam bentuk kurva. Jadi ketika tingkat suku bunganya itu naik dari yang 10% menjadi 2.000%, maka pendapatan nasionalnya juga ikut naik. Yang tadinya 1.050 triliun rupiah menjadi 1.300 triliun rupiah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama itu jumlah uang beredar, kedua jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom, yang ketiga kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan yang terakhir itu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Keseimbangan ISLM. Diagram ISLM itu adalah kurva IS dan ML dan LM bersama-sama dalam satu grafik. Titik di mana kedua kurva berpotongan adalah titik di mana equilibrium terjadi ketika pada kedua pasar barang maupun pasar uang. Titik pertemuan IS dan LM ini menggambarkan keseimbangan pasar barang dan jasa uang secara bersama-sama atau secara simultan. Yang dimana digambarkan dalam bentuk kurva ini, keseluruhan bagian dari model ISLM dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C buka kurung Y min T ditambah I dikali R ditambah G, yaitu IS, sedangkan yang LM-nya M per P sama dengan L buka kurung R, Y. Keseimbangan ISLM dapat diterapkan pada 3 model perekonomian. Untuk yang pertama, perekonomian dua sektor pada model perekonomian, di mana perekonomian ini tuh dua sektor hanya ada fungsi konsumsi dan investasi. Yang kedua, perekonomian tiga sektor. Pada model perekonomian tiga sektor ini, selain fungsi konsumsi dan investasi, ini juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, perekonomian empat sektor. Pada model perekonomian ini, selain fungsi konsumsi, investasi, sama pemerintah, ditambah juga oleh ekspor dan impor. Maka dari itu, keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.